Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kita akan bahas terkait tutupnya kembali Selat Hormuz oleh Iran bersama dengan dosen ilmu hubungan internasional Universitas Airlangga Muhammad Ayub Mirdad yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Ayub. Iya, selamat pagi Mas Breman. Ya, Mas Ayub, dinamika di Timur Tengah ini kemudian membuat kita naik turun ini ya, moodnya ya, karena yang awalnya kita lihat sebagai sesuatu yang positif gitu ya, semua pihak optimis karena Iran membuka kembali Selat Hormuz, tapi kemudian Amerika Serikat kekeh tidak mau buka blokade, sampai akhirnya Iran menutup kembali Selat Hormuz gitu ya. Anda melihatnya ini sikap masing-masing negara seperti apa? Karena Amerika Serikat kita lihat kekeh tidak mau buka blokade, sementara Iran meresponnya dengan menutup kembali karena melihat tidak ada niat baik dari Amerika Serikat untuk juga membuka blokade. Seperti apa Anda melihatnya? Baik, menurut saya ini bagian dari proses negosiasi. Karena dalam setiap negosiasi ada elemen-elemen. Salah satu elemen yang paling penting adalah daya tawar dari setiap pihak. Dan daya tawar atau bargaining power dari Iran di sini salah satunya selain senjata atau uranium nuklirnya itu salah satunya Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz buka dan menutup dan dibuka dan menutup itu setiap hari atau setiap minggu terjadi. Karena itu salah satu tekanan dalam negosiasi ini bahwa Iran menunjukkan dan kami tidak mungkin menang dalam perang dengan Amerika Serikat. Kenapa saya katakan begitu? Karena barusan tadi malam ada pernyataan dari Bakir Kalibaf, ketua parlemen Iran, secara jelas dia tulis bahwa kami tidak sekuat secara tentara militer seperti Amerika Serikat dan juga begitu dengan Israel. Tapi mereka punya daya tawar yang cukup kuat. Salah satunya itu Selat Hormuz. Ketika tekanan Amerika Serikat meningkat, mereka juga tutup Selat Hormuz dan menunjukkan bahwa kami punya bargaining power tersebut ini untuk bukan hanya Amerika saja, tapi secara global akan terganggu. Jadi ini menurut saya bagian dari negosiasi bahwa apa yang ada dalam proposal dari Iran, dari Amerika Serikat, Iran tidak akan secara gampang akan terima. Dan begitu sebaliknya kalau Amerika Serikat punya power yang cukup besar, daya tawarnya itu salah satu tekanan blokade yang terjadi saat ini di Selat Hormuz terhadap Iran, bahwa kami punya kekuatan militer paling besar di dunia. Kalau selat ini tetap tertutup, kami akan menekan Iran. Jadi sekarang tekanan Amerika Serikat lebih ke ekonomi, karena strateginya berubah dari serangan udara masuk ke laut. Nah, kalau kita lihat Iran ini salah satu negara yang cukup tahan di bawah sanksi yang puluhan tahun ini. Walaupun ada tekanan ekonomi seperti ini dari Amerika Serikat, Iran sebenarnya bisa resilient, bisa tahan dan tidak secara gampang akan menyerah. Jadi menurut saya ini bagian dari proses negosiasi untuk bargaining antara dua pihak ini. Ketika ada tekanan lebih besar dari Amerika Serikat, Donald Trump bilang kami akan ambil uraniumnya, tidak akan kembalikan apapun ke Iran. Iran langsung tutup selatnya. Nah, kalau kamu katakan begitu, kami juga punya power seperti ini. Nah, artinya ini akan terjadi sampai proses negosiasi ini bisa selesai atau ada kesepakatan antara mereka dua pihak atau dua negara tersebut ini. Masalahnya ini salah nggak menurut Anda langkah dari Amerika Serikat dengan terus menekan Iran, walaupun Iran kemudian sudah mulai melunak dengan membuka kemarin secara sementara, seharusnya Amerika Serikat juga bisa memanfaatkan dong ini situasi Iran yang sudah melunak untuk bisa paling tidak maju ke negosiasi tahap 2. Seperti apa Anda melihat langkah Amerika Serikat ini? Sebenarnya negosiasi masih berlangsung, tapi bukan dibuka layar atau tetap tatap. Backdoor ya berarti ya? Backdoor, back channel negosiasi masih ongoing, belum betul tidak selesai, masih ongoing, dan itu bagian dan paling penting dalam negosiasi di balik layar. Karena setelah kalau mereka sudah sepakat, baru akan mereka muncul di depan layar dan media akan sampaikan apa kesepakatannya mereka. Nah, artinya mungkin dalam negosiasi ketika masih berlangsung di antara dua negara ini ada poin-poin yang mereka tidak masih
belum setuju, belum sepakat. Jadi mereka selalu menunjukkan daya tawarnya itu yang tadi saya bilang. Dan sekarang daya tawarnya sama Iran itu adalah Selat Hormuz. Tapi kalau secara hukum internasional, sebenarnya Iran juga tidak boleh menggunakan hal tersebut karena air internasional bukan milik satu negara, itu milik eh, internasional dan kapal boleh transit, boleh passage. Tapi ketika Iran lakukan itu ya karena pelanggaran hukum internasional sudah terjadi ketika invasi itu, ya jadi Iran juga menggunakan daya tawarnya yang ada di Selat Hormuz sampai saya ulangi lagi sampai mereka sepakat dalam proses negosiasinya saat ini. Oke. Walaupun misalnya negosiasi di belakang layar terus terjadi, tapi yang di depan kita tidak melihat adanya kesepakatan itu gitu, Mas Ayub. Kemudian kalau kita melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut, untuk nanti paling tidak di tanggal 22 April ketika gencatan senjata sudah berakhir secara tanggal gitu ya, bagaimana kemudian nasib negosiasi ini? Apakah bisa akan terjadi sebelum tanggal 22 atau justru diperpanjang gencatan senjatanya? Hal yang paling paling serius di antara dua negara ini yang sangat kurang, yang bahkan tidak ada, itu adalah kepercayaan atau trust. Trust di antara Iran sama Amerika Serikat belum bangun secara basic atau foundationally. Jadi mereka walaupun apapun katakan kita bisa lihat buktinya bahwa kemarin mereka 20 ketika pertama kali ada ceasefire, tapi di pihak lain di Israel melakukan serangan terhadap Lebanon dan bunuh ratusan orang, dan sampai barusan 2 hari atau 1 hari yang lalu ada gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel, dan itu juga dengan mediasi Amerika Serikat. Artinya apa? Mereka belum bangun kepercayaan. Kalau kepercayaan tidak ada, belum bangun, tentu saja negosiasi ini prosesnya cukup sulit, dan negosiasi ini tidak akan berakhir dalam 2-3 kali pertemuan. Itu perlu proses yang cukup panjang, apalagi dua negara yang punya sejarah yang cukup pahit sejak tahun 79 sampai sekarang, dan kepercayaan atau trust di antara dua negara ini sudah tidak ada sejak tahun 79 yang tadi saya bilang. Jadi perlu effort yang cukup besar, dan juga konsesi antara dua negara ini harus ketika mereka ingin menang sesuatu harus juga ada kehilangan. They should lose something to win something. Nah, artinya mereka pihak Iran dan juga pihak Amerika Serikat. Nah, proses ini kalau tekanan-tekanan seperti ini atau ketidakkonsistenan atau inkonsistensi yang terjadi di antara mereka dua negara ini terjadi dan berlangsung, tentu saja akan cukup mengganggu proses negosiasi ini. Tapi negosiasi ini pasti akan berlangsung sampai mereka reach peaknya untuk dapat kesepakatan. Kalau tidak, tentu saja kegagalan negosiasi, kegagalan diplomasi akan kembali ke perang. Kalau perang kita tahu konsekuensinya seperti apa yang terjadi dalam 6 minggu di Iran dan begitu di Israel, ada banyak kehancuran dan juga di negara Teluk. Jadi harus ada konsesi, dan hal yang paling pertama itu harus bangun kepercayaan, dan yang selalu melanggar itu Amerika Serikat. Tahun 2015 ketika sudah ada jaminan, sudah mereka sepakat Iran dengan pemerintahannya Obama, tapi tahun 2017 itu Donald Trump yang keluar dari kesepakatan tersebut, dan sampai sekarang Donald Trump adalah yang ketika kembali lagi mulai hubungan dengan Iran semakin buruk. Jadi Iran susah percaya kata-kata dari Amerika Serikat. Nah, itu yang menurut saya cukup sulit ya dalam negosiasi ini adalah kepercayaan. Kalau poin-poin dari dua pihak sudah sangat jelas, tapi jaminan untuk mencapai poin-poin tersebut dan kesepakatan tersebut itu susah untuk bangun kepercayaan dari pihak Iran dan juga dari pihak Amerika Serikat terhadap Iran. Jadi kepercayaan itu menurut saya poin yang cukup penting dalam negosiasi, dan Oke, itu perlu ya waktu masalahnya yang
Iran sudah tidak paling tidak bisa percaya lagi dengan Amerika Serikat untuk sementara ini. Dan kalau menurut Anda, Mas Ayub, dengan sikap Amerika Serikat yang seperti ini, yang sekarang yang mungkin belum bisa dipercaya juga oleh Iran, apakah memang ini tandanya Amerika Serikat tidak serius gitu untuk emang mulai negosiasi dan ingin menyepakati poin-poin dari yang mereka tawarkan, misalnya soal Hormuz, soal yang lainnya seperti itu? Kalau menurut saya, kalau tidak serius, apa tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya dari pemerintahnya Trump? Serius atau tidak serius, harus serius dalam negosiasi ini, karena Trump juga ada banyak tekanan internal dari dalam negerinya, dari partai oposisi, dari masyarakat Iran, Amerika Serikat sendiri, dan juga dari komunitas internasional, karena perang ini mengganggu ekonomi global, bukan hanya ekonomi Amerika Serikat tapi seluruh dunia. Jadi mereka harus serius. Tapi bagaimana untuk bangun kepercayaan antara mereka supaya negosiasi ini bisa berhasil? Ya, intinya ada konsesi, harus tunjukkan bagi dunia bahwa Iran, Amerika Serikat juga kembali dari blokade tersebut. Iran juga harus terbuka Selat Hormuznya untuk tahap pertama dalam negosiasi tersebut, atau goodwill dari dua negara, dari dua pihak tersebut ini, bahwa kami siap untuk duduk di meja negosiasi dan bahas diskusi sampai mencapai tujuan atau titik kesepakatannya mereka. Tapi ini namanya coercive diplomasi, diplomasi yang selalu terjadi dari pihak Iran, yang itu tadi Selat Hormuznya. Kalau dari Amerika Serikat, kalau kamu tidak give up, saya punya power, saya punya militer yang the best atau most powerful, kami akan menyerang lagi ke Iran. Jadi belum mereka masuk ke diplomasi yang bukan diplomasi yang coercive diplomasi tersebut itu. Nah, ini perlu saya ulangi lagi, karena proses negosiasi tidak akan selesai dalam 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Perlu proses, perlu waktu yang sampai mereka mencapai titik yang sepakat. Tapi ya, sampai mencapai titik tersebut harus juga secara mereka buktikan, bagi bangun kepercayaan at least sedikit untuk Iran. Pihak Iran harus buka Selat Hormuz, dan juga pihak Amerika Serikat kembali dari blokadanya. Tapi banyak banyak pengamat katakan bahwa Selat Hormuz ini tutup. Sebenarnya itu juga tidak begitu. Selat Hormuz ini tidak tutup secara total. Selat buka, tapi risikonya sangat tinggi. Kalau kapal mau lewat, risiko ada, bisa tembak, bisa dapat tembakan, bisa ditahan. Tapi bukan secara total Selat Hormuz ini tutup sejak mulainya perang. Tapi nah, itu harus setiap kapal komersial atau kapal negara manapun lewat, harus ada jaminan keamanan dari Iran tidak akan mengganggu mereka. Karena kita lihat tadi malam ada panggilan dubes Iran di India. Karena kalau Iran melakukan hal-hal tersebut seperti ini terhadap kapal-kapal negara yang punya hubungan baik dengan Iran, Iran juga akan dapat tekanan, atau hubungannya akan mulai buruk dengan negara-negara yang cukup dekat dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran sendiri. Jadi Iran juga harus hati-hati dalam kontrol atau penutupan atau tembakan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Nah, ini yang masalahnya yang kita ingin tahu gitu, Mas Ayub. Kalau menurut proyeksi Anda, menurut pandangan Anda dari opsi-opsi ini, pertama, opsi gencatan senjata diperpanjang, kemudian kedua, gencatan senjata berhenti dan kemudian perang, atau opsi ketiga adalah negosiasi terjadi dalam waktu dekat. Mana yang sekiranya paling mungkin kalau menurut Anda melihat situasi sekarang? Menurut saya negosiasi tetap akan kemungkinannya lebih besar. Karena Iran sama Amerika Serikat sudah tahu perang ini sangat costly ya. Biayanya cukup tinggi. Belum ada approval dari Kongres Amerika 200 miliar atau 200 billion dollar ketika Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengajukan proposal tersebut untuk perang Iran. Artinya Amerika Serikat juga belum
banyak kekurangan biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat Perdana Menteri Pakistan cukup aktif kemarin, berangkat 2 hari yang lalu berangkat ke Arab Saudi, ke Turki, ke Qatar, dan tadi malam kembali lagi ke Pakistan. Dalam tadi itu saya bilang back channel diplomasi masih berlangsung, dan mediasi dari pihak mediator Pakistan ini juga cukup intens, dan Panglima Pakistan berangkat ke Iran, ketemu dengan ketua parlemen, dengan menteri luar negeri Iran. Artinya negosiasi masih ada, belum totally berhenti. Kalau saya ulangi lagi, kalau negosiasi ini berhenti, gagal, perang langsung akan mulai. Tapi menurut saya, menurut pribadi saya, tidak akan, karena sudah ada bangunan, ada proses sudah mulai, jadi tidak terlalu ini. Saya lebih optimis akan negosiasi ini akan ada tahap kedua nih ya, karena Pakistan sudah siap untuk tahap kedua, akan menerima lagi delegasi dari Amerika Serikat dan Iran. Mungkin minggu depan kita akan saksikan itu. Mudah-mudahan ada tahap kedua dan ada negosiasi lagi, diskusi di antara dua pihak sampai tahap selanjutnya, supaya mereka bisa dapat titik yang bisa sepakat antara dua negara tersebut ini. Jadi menurut saya kemungkinan untuk perang juga ada, dan kemungkinan untuk negosiasi juga ada. Jadi 50-50 atau 50-50. Tapi pihak-pihak tersebut ini lebih ke negosiasi daripada perang. Karena perang punya biaya yang cukup besar, tekanan yang cukup besar. Tapi kalau perang mulai lagi, perang yang kedua ini tidak akan hanya antara Amerika Serikat dan Iran saja. Pasti negara lain, khususnya negara Teluk, akan terlibat. Dan ini bisa perang regional, bukan hanya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Dan konsekuensinya akan lebih besar, lebih berbahaya, dan sangat costly bagi dua pihak tersebut ini. Oke, mungkin kalau secara angka kita bilang negosiasi 55%, perang 45% gitu ya. Ada kemungkinan dua-duanya, tapi mungkin lebih mengarah ke negosiasi. Tapi masalahnya, Mas Ayub, ini negosiasi kan tentunya banyak ganjalannya, terutama yang mengemuka adalah soal Hormuz dan juga uranium. Kita akan bahas usai jeda. Mas Ayub tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara.